Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah ada temannya yang hadir? Tidak ada, Bu. Hadir semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap belajar ya. Ya, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan ketua kelasnya pimpin doa bersama. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, coba ingat kembali pelajaran SKI di kelas sebelumnya. Siapa yang masih ingat ajaran atau kisah tentang Nabi Muhammad SAW yang pernah dipelajari? Kalau begitu, sekarang kita coba masuk ke materi hari ini. Menurut kalian, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam ketika masih berada di Mekah? Ya, baik. Hari ini kita akan belajar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Di sini kita akan memahami bagaimana Nabi menyebarkan ajaran Islam, tantangan yang beliau hadapi, serta nilai moral yang bisa kita teladani dari beliau. Mari kita mulai perjalanan belajar kita. Nah, pertama-tama, apa itu dakwah? Apakah ada yang pernah mendengar kata dakwah sebelumnya? Pernah, Bu. Ada yang bisa menjelaskan? Tidak. Ya, baik. Kalau begitu Ibu jelaskan saja ya. Iya, Bu. Nah, anak-anak, dakwah adalah mengajak manusia untuk mengenal dan juga mengikuti ajaran Islam. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Ibu ulangi sekali lagi ya. Dakwah adalah mengajak manusia untuk mengenal dan juga mengikuti ajaran Islam. Tujuan dari dakwah adalah mengajak manusia untuk mengenal dan menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Melalui dakwah, manusia dibimbing agar selalu berbuat baik dan mengikuti jalan yang benar. Dakwah juga bertujuan membentuk masyarakat yang adil, saling menghormati, dan juga berakhlak baik. Nabi Muhammad SAW memulai dakwah ketika beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya, dakwah dilakukan secara rahasia kepada orang-orang terdekat, kemudian secara terbuka kepada masyarakat luas. Nah, sekarang kita lanjut ke latar belakang dakwah. Sebelum Islam datang, masyarakat Mekah banyak melakukan syirik dan ketidakadilan sosial. Orang kaya menindas orang miskin, praktik keagamaan penuh penyembahan berhala, dan nilai moral sering diabaikan. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah agar masyarakat kembali kepada kebenaran, keadilan, dan juga tauhid. Nabi Muhammad SAW menggunakan berbagai cara dalam menyampaikan dakwah, yaitu Nabi Muhammad SAW menggunakan berbagai cara dalam menyampaikan dakwah. Pada awalnya, dakwah dilakukan secara rahasia, yaitu kepada keluarga dan sahabat terdekat seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu, Nabi mulai berdakwah secara terbuka, mengajak masyarakat luas di tempat umum seperti pasar, dan dalam berdakwah, Nabi selalu menggunakan hikmah dan juga kebijaksanaan, yaitu dengan menyesuaikan cara berbicara dengan kondisi masyarakat. Selain itu, Nabi juga memberikan contoh akhlak mulia seperti bersikap jujur, amanah, sabar, dan dengan cara inilah dakwah Islam tetap berjalan meskipun menghadapi banyak tantangan.
Ya baik, apakah bisa dipahami? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Ya, Ibu lanjut ya. Iya, Bu. Baik anak-anak, dakwah Nabi tidak berjalan mudah. Banyak orang Quraisy yang menolak ajaran Islam. Mereka memberi tekanan sosial dan juga ekonomi kepada umat Islam, seperti memutus hubungan, mengejek, bahkan menyakiti. Nabi dan para sahabat juga mengalami intimidasi dan juga penganiayaan. Meskipun menghadapi banyak kesulitan, Nabi Muhammad SAW tetap bersabar. Beliau tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam. Dengan akhlak yang mulia dan juga sikap penuh kesabaran, Nabi terus menyampaikan dakwah demi kebaikan umat manusia. Baik anak-anak, dari dakwah Nabi kita bisa meneladani beberapa nilai penting, yaitu kesabaran, kejujuran, keberanian, dan juga kebijaksanaan. Kesabaran berarti tetap sabar meski mendapat penolakan. Kejujuran berarti selalu berkata benar dan juga amanah. Keberanian berarti berani menyampaikan kebenaran. Dan kebijaksanaan berarti menyesuaikan cara dakwah sesuai dengan situasi. Nah, nilai-nilai ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat belajar, membantu teman, dan juga menghadapi tantangan. Dakwah Nabi Muhammad SAW membawa dampak besar bagi perkembangan Islam. Islam mulai dikenal oleh masyarakat Mekah dan terbentuklah komunitas Muslim pertama. Selain itu, nilai-nilai moral dan juga spiritual seperti kejujuran, kesabaran, dan saling menghormati mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari peristiwa ini, kita bisa belajar untuk selalu berpegang pada kebenaran, bersabar dalam menghadapi cobaan, dan juga berani berbuat kebaikan. Nah, bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ini ada, Bu. Yang ada ya. Nah, sekarang waktunya untuk diskusi kelompok. Sekarang kalian akan berdiskusi dalam kelompok kecil. Silakan bentuk kelompok berisi 4 orang. Baik, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah selesai semua ya pembentukan kelompoknya. Diskusikan 2 pertanyaan ini bersama kelompok kalian. Tuliskan jawaban singkat di buku atau kertas kelompok. Dan pertanyaan diskusinya itu yang pertama, tantangan apa saja yang dihadapi Nabi Muhammad SAW saat berdakwah di Mekah? Yang kedua, bagaimana reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi? Ibu tuliskan saja ya di papan tulis Boleh, Bu. soal pertanyaannya. Bisa dilihat kan? Bisa, Bu. Ya, baik. Baik, waktunya selesai. Sekarang tiap kelompok cukup menyampaikan 1 hasil diskusi saja.
Ya baik anak-anak, hasil dari diskusi setiap kelompok sangat memuaskan dan ini membuktikan bahwa kalian semua telah memahami materi dengan sangat baik. Nah sekarang sebutkan nilai moral spiritual dari dakwah Nabi. Dari tantangan yang Nabi hadapi tadi, menurut kalian sikap apa yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW? Ya betul sekali, kesabaran, kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan juga keteguhan iman. Nilai-nilai inilah yang bisa kita teladani dari dakwah Nabi Muhammad SAW dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama. Siapa yang bisa menyebutkan secara singkat apa yang kita pelajari hari ini? Jadi, hari ini kita belajar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, mulai dari strategi dakwah, tantangan yang dihadapi, hingga dampak dan nilai-nilai keteladanan dari dakwah beliau. Nah, sekarang sebelum selesai, ingin mau bertanya lagi, bagaimana cara kita meneladani sikap sabar dan jujur Nabi Muhammad SAW di sekolah atau di rumah? Nilai kesabaran, kejujuran, keberanian, dan kebijaksanaan ini bisa kita terapkan saat belajar, bergaul dengan teman, dan juga menghargai perbedaan. Pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas keaktifan kalian hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.